Untuk mengetahui situasi nonton bareng Timnas Indonesia versus Australia, kita bergabung dengan jurnalis Metro TV, Aris Setia dari GBK Senayan. Kemudian ada Belinda Firda dari Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Dan kemudian ada Sabago Visasa dari halaman RRI Bandung, Jawa Barat. Dan Sheha Al-Hadar dari Unika Atmajaya, Jakarta. Ya, kita akan ke GBK terlebih dahulu. Aris, bagaimana suasana nonton bareng di GBK sore ini? Ya Fitri, sampai dengan sore hari ini suasana nonton bareng di Plaza Utara Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta terlihat semakin meriah. Kendati kondisi Timnas Indonesia dalam kondisi tertinggal 0-4, masyarakat ataupun supporter ini masih terlihat antusias. Kemudian ada juga nama Eksternal Kreatif dan satu lagi adalah Martin Boyle. Oke, meskipun bermain dengan banyak pemain Kendati demikian, masyarakat ataupun supporter masih terus antusias untuk menyaksikan perjuangan dari timnas Garuda Indonesia. Dan sampai dengan saat ini kami memantau suasana nonton bareng di kawasan atau di Komplek Gelora Bung Karno Senayan Jakarta ini masih ramai, kondusif. Dan juga tadi kami melihat dari penyelenggara acara nonton bareng ini, dari official Garuda Store juga memberikan sejumlah acara menarik seperti kuis, bagi-bagi merchandise dari official Garuda Store. Dan kami juga melihat secara langsung tidak tampak ada perwakilan dari pejabat terkait ataupun dari tamu-tamu VVIP yang datang ataupun hadir langsung untuk menonton laga Timnas Indonesia melawan Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C babak ketiga. Fitri. Baik, dari GBK Jakarta kita beralih ke Surabaya. Belinda Firda, skor sementara kita tertinggal 4-0 dari Australia. Bagaimana warga Surabaya merespon hasil ini, Belinda? Rara, Eka, dan pemirsa, selamat sore. Benar sekali, di menit 67 ini Indonesia tertinggal cukup jauh dengan skor 4-0. Namun kita bisa melihat, Eka dan juga Rara, beginilah suasana di Masjid Agung Surabaya yang memang sudah dipadati oleh para supporter yang memadati sambil ngabuburit begitu ya. Mereka ada di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk memberikan dukungan dan supportnya kepada timnas yang saat ini masih berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan kita akan langsung bertanya kepada salah satu supporter yang tampak seru. Ini datang dari Sidoarjo yang tidak jauh dari Surabaya. Ada Mazen di sini. Mazen, skor sementara 4-0. Bagaimana tanggapannya? Cukup mengecewakan sebenarnya ya. Walaupun secara permainan dari awal sih sudah bisa berimbang, cuma mungkin eksekusinya. Tapi ya terlalu jauh lah. Kita semua agak kecewa untuk hasil hari ini. Oke, agak kecewa gitu ya Mas. Tapi kalau dilihat dari cara bermainnya, kemudian menyerangnya seperti apa Mas? Kalau cara bermainnya sudah lumayan ya saya kira. Nggak tahu ini mungkin formasi baru dengan pelatih baru. Mungkin berbeda dengan Sintayong saat itu. Tetapi sependek pengetahuan saya kalau untuk bermain sudah cukup imbang. Karena statistik juga sudah di atas 50% di awal tadi. Tapi untuk eksekusinya yang kurang gitu. Nah pemirsa, kita sudah mendengar memang ini ada tanggapan kecewa begitu ya dengan skor yang cukup jauh 4-0, meskipun tadi ada satu untuk peluang penalti, namun memang belum berhasil. Dan kita masih menantikan bagaimana nanti Garuda Muda terus berjuang untuk menang bersama atau melawan bersama Australia, meskipun kalau kita dengar tadi dari salah satu supporter melihat peluangnya cukup jauh. Dan juga di sini sedang berbuka puasa, ini sembari nobar mereka juga, karena ini tepat di Masjid Agung Al-Akbar, jadi mereka sambil berbuka puasa sambil memberikan doa yang terbaik untuk skuad Garuda Muda. Sementara demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Belinda. Selanjutnya kita ke Bandung. Sabago, bagaimana dengan supporter di Bandung melihat hasil sementara pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Australia? Karena bagi Australia, nasib mereka di grup ini masih ada di tangan mereka, apalagi dengan mampu untuk melawan.
melawan timnas Australia di Sydney Football Stadium. Meskipun ini timnas Indonesia tertinggal oleh timnas Australia, namun ini antusiasme maupun harapan dari masyarakat atau supporter timnas ini masih terus tinggi. Ini terbukti dengan ini masyarakat masih memenuhi pelataran auditorium Lokantara Budaya di kantor RRI Bandung. Mereka berdatangan dari berbagai latar belakang, baik remaja, anak-anak, dewasa, hingga orang tua, dengan datang bersama keluarganya, temannya, maupun ini juga sambil ngabuburit begitu menunggu waktu berbuka. Mereka terus mendukung dengan menyuarakan yel-yel dukungan untuk timnas Garuda ini dengan mengenakan atribut seperti jersey, shawl maupun aksesoris lainnya yang memang juga ini dijual di kawasan ini. Dan memang di kawasan ini juga sedang diberlakukan atau sedang ada acara bazar Ramadan, sehingga ini menjadi waktu ngabuburit maupun waktu untuk menunggu waktu berbuka bagi masyarakat di Kota Bandung. Dan Fitri dan juga pemirsa, meskipun dia tadi juga dikatakan bahwa ini skor sementara Indonesia masih tertinggal oleh timnas Australia, namun harapan maupun antusiasme masyarakat juga ini masih tinggi ini agar Indonesia lolos pada Piala Dunia 2026 di tangan pelatih anyar Patrick Kluivert. Terlebih skuad Garuda ini diisi oleh pemain-pemain yang berlaga di kompetisi Eropa. Untuk sementara demikian, Fitri. Ya, baik. Dari Bandung kita kembali ke Jakarta. Di wilayah Atmajaya ada Sheha Al-Hadar. Sheha, apakah warga Jakarta khususnya di Atmajaya sana masih terlihat optimis begitu Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari Australia 04? Tadi yang juga disiapkan oleh Egan dan juga pemirsa, walaupun memang di menit-menit menjelang menit-menit akhir ini skor masih 4-0, namun semangat dari pendukung timnas Indonesia di kawasan Atmajaya ini masih terlihat ya. Kalau bisa kita lihat bahkan di sini ada mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang ikut menonton bersama ratusan pendukung timnas Indonesia di kawasan Atmajaya. Tadi dia sudah hadir meskipun memang sedikit telat hadirnya, namun ia hadir untuk ikut nonton bersama, ikut mendukung dan juga menyemangati baik itu timnas Indonesia maupun juga para penontonnya yang sudah rela hujan-hujanan, Egan dan juga pemirsa di sini, karena kalau tadi memang sempat hujan deras ya. Tadi sudah dikatakan juga Shin Tae-yong tadi sempat memberikan sedikit sambutannya kepada para pendukung di sini. Ia mengungkapkan bahwa ia sepenuhnya mendukung para pemain timnas Indonesia melawan Australia pada hari ini. Kemudian ia menyebutkan bahwa saat ini para pemain timnas Indonesia ini tetap anak-anaknya. Meski saat ini ia sudah bukan lagi pelatih dari timnas Indonesia, namun rata-rata pemain timnas Indonesia ini sudah pernah ia latih, sudah pernah berjuang bersama, sehingga bisa terlihat di sini dukungannya terus mengalir untuk timnas Indonesia. Kita lihat di sini Egan dan juga pemirsa, pendukung semarak dari para pendukung, ratusan pendukung yang memang sudah rela hujan-hujanan, sudah rela datang dari siang hari di sini untuk menyaksikan laga pertarungan dari timnas Indonesia dan timnas Australia. Di sini memang terus mendukung Indonesia meski memang saat ini skornya cukup jauh tertinggal. Nah, mungkin kita bisa berbincang dengan salah satu pendukung di sini. Selamat sore, halo Mas, dengan siapa? Halo, dengan Diego. Dengan Mas Diego ya. Mas Diego, saat ini skornya memang cukup tertinggal 4-0. Namun semangatnya sebagai pendukung timnas gimana, Mas? Ya tentu sebagai pendukung timnas kita harus tetap optimis walaupun skornya 4-0. Tapi di awal-awal pertandingan tadi sebenarnya udah ada permainan yang cukup positif ditampilkan oleh timnas, main lebih proaktif, bermain bola dari kaki ke kaki, high block pressing, sudah berjalan dengan baik. Tapi sepertinya kita masih terlalu naif dalam bermain, tidak ada organisasi pertahanan yang cukup baik seperti yang ditampilkan ketika timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong. Ini yang masih belum terlihat. Tapi masih ada harapan nggak sih melihat 4-0? Apakah kira-kira timnas ini masih bisa mengejar? Kalau untuk mengejar 4-0 kayaknya agak cukup berat ya buat timnas. Tapi dengan kekalahan ini tentunya harus ada perbaikan
dilanjutkan lagi. Masih ada ASA melawan Bahrain, melawan Cina nanti, dan mungkin nanti melawan Jepang juga. Mungkin agak berat kalau kita akan mengincar peringkat kedua, tapi kita masih bisa mengincar peringkat ketiga atau peringkat keempat nanti. Oke, menjelang laga melawan Bahrain di Indonesia tentunya ini di kandang sendiri, supporternya akan lebih banyak, semangatnya pasti itu semakin besar. Kira-kira Mas gimana nih memandangnya? Harus optimis ya, karena di laga melawan Bahrain di Bahrain sendiri kita sebenarnya bisa menang, tapi karena ada keputusan yang kontroversial kita jadinya seri. Tapi di kandang sendiri harusnya kita bisa menang dengan penampilan seperti di 10 menit babak pertama tadi, ditambah dengan organisasi pertahanan yang lebih dirapikan lagi, harusnya kita bisa menang dengan lebih percaya diri lagi. Terima kasih Mas Diego atas waktunya. Nah, Egan dan juga pemirsa, tadi adalah tanggapan dari salah satu pendukung timnas yang memang sudah datang di sini dari sore ya. Kita melihat juga di sini Sinteyong masih terus fokus memerhatikan permainan antara timnas Indonesia dan juga timnas Australia, dan tentu harapannya meskipun memang sulit untuk mengejar angka 4-0, namun timnas Indonesia ini diharapkan dapat mencetak gol tentunya bagi dari para pendukungnya yang ada di sini. Sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Sheha Al-Hadad dari Atmaja Jakarta, dan sebelumnya ada teman-teman di titik yang berbeda, Sabago Visasa, Aris Setia, dan Belinda Firda. Selamat bertugas kembali teman-teman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.